Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kalau bupati, gubernur ya, dan bahkan wali kota ini dipilih oleh DPRD sebagai bentuk penghematan terhadap biaya pilkada ini atau pemilu ini, saya kira bagus sih sebenarnya, tapi kita lihat saja ya, kalau gubernurnya, kalau bupatinya, kalau wali kotanya benar-benar orang-orang yang punya ya bisa membangun bangsa kita. Tapi kalau toh pada hakikatnya dari partai ini, partai itu begitu kan. Coba bayangkan, misalnya begitu kan. Sekarang yang menjadi presiden adalah Prabowo dari Partai Gerindra. Kalau ini ditentukan oleh DPRD, nasib gubernur, nasib bupati, nasib wali kota dan sebagainya begitu kan ya. Orang-orang yang justru bisa membangun seperti Anies Baswedan, seperti Ahok, seperti yang lain, ini tidak mungkin akan dipilih oleh DPRD. Kenapa? Karena dia tidak punya partai. Itu yang akibatnya ya ada nuansa-nuansa perampasan demokrasi ya. Kalau toh Pak itu lakukan, kalau presidennya Prabowo benar-benar optimis, ya saya kira boleh-boleh aja. Nampaknya bagi kami adalah ketika seorang Prabowo menanyakan seperti itu, mungkin sudah merasakan di era Jokowi. Jangan-jangan ini mengkritik demokrasi seorang Jokowi. Ya, kenapa? Karena di era 2019 sampai hari ini begitu kan, biaya ongkos politiknya sangat besar. Menjadi calon bupati saja begitu kan ya, harus menyiapkan paling sedikit itu adalah 100 miliar. Menjadi anggota DPRD saja harus membutuhkan 30 miliar bahkan 50 miliar. Wali kota, apalagi sekelas gubernur begitu kan. Makanya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian disampaikan Prabowo ini begitu kan ya, ya benar juga, tidak ada salahnya di situ. Kalau ada penghematan seperti itu. Tapi kita lihat saja bagaimana dengan soal-soal KPU, KPPS, Bawaslu, pengawas-pengawas yang lain begitu kan, yang kemudian banyak digaji oleh negara di situ ya. Mulai dari pembekalan, mulai dari pelatihan dan semuanya, itu uang bos. Jadi itu yang bisa membiayai semakin banyak. Apalagi ditambah dengan bansos, ditambah dengan sembako, ditambah dengan money politik dan sebagainya. Apakah semuanya bisa diatasi? Saya kira tidak bisa ya. Justru bagi kami adalah, saya tidak menyalahkan Prabowo mengatakan seperti itu. Oke, saya setuju dengan itu. Tapi apakah regulasi, aturan di situ benar-benar murni? Bukankah di negara kita hukum sudah diacak-acak begitu kan? Kalau sekarang sebagai pemenang di parlemen misalnya adalah PDIP misalnya begitu kan ya, apakah bisa mereka? Apakah di parlemen terus kemudian di daerah-daerah yang kemudian partai-partai yang begitu banyak menguasai, apakah bisa untuk menentukan arah memilih salah satu calon? Ya misalnya begitu kan ya. Misalnya saya kader PDIP. Terus kemudian menjadi calon gubernur misalnya ya. Yang lain ya ada 3 calon. Saya, orang lain dan orang lain ya. Saya dari PDIP, yang lain dari Partai Gerindra, yang satunya di Partai Golkar misalnya. Apa yang kita lihat dan putusan dari DPRD?
itu pasti yang paling banyak yang terpilih anggota kader di situ begitu kan. Yang banyak di situ pasti akan sebagai pemenang. Dan kalau ini terus-menerus sampai kapanpun begitu, maka yang akan terjadi di situ adalah ada dinasti politik yang ditanamkan kepada kader-kader partai di situ. Itu yang saya tidak inginkan begitu kan. Jelas ya seorang Jokowi saja begitu. Ini di presiden begitu kan. Bisa dinasti politiknya sangat kuat kok. Apalagi partai ini, Bos. Memang sebenarnya menghemat begitu kan ya. Memang sebenarnya lebih menghemat di situ begitu. Lebih menghemat. Artinya secara tidak langsung hemat biaya itu sangat berapa kali lipat begitu kan. Maka sangat disayangkan begitu kalau toh pada akhirnya seperti tidak punya partai. Seperti Anies Baswedan tidak punya partai, yang lain tidak punya partai. Bagaimana nasibnya? Saya kira tidak akan bisa terpilih menjadi gubernur, tidak mungkin akan terpilih menjadi bupati, tidak akan terpilih menjadi wali kota. Ya karena tidak punya partai, ya. Jadi artinya apa? Artinya partai ini tetap sebagai kendaraan politik begitu kan. Sangat-sangat disayangkan hal-hal kayak begituan ya. Tapi kita lihat saja begitu kan ya. Tapi kita lihat saja. Kalau saya pribadi begitu, lebih menghemat ya efisiensi dari biaya pilkada ini lebih baik begini. Negara begitu hanya memberikan biaya tambahan ya atau membiayai atau memberikan gaji satu kali gaji saja kepada KPU begitu. Kepada KPU saja sebagai penyelenggara. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung hanya orang-orang tertentu. Dalam artian ya satu orang misalnya di setiap DPS begitu kan silakan menyelenggarakan dan dipasrahkan kepada kepala desa. Nah, baru itu menghemat begitu kan. Tapi apakah nanti kalau tidak dijaga KPU, tidak jaga yang lain, maka tidak real count dari KPU-nya tidak jalan begitu. Karena yang banyak itu adalah ya pertama ya sosialisasi, yang banyak di situ adalah masalah pelatihan ini dan sebagainya begitu kan. Itu yang banyak mengeluarkan biaya yang sangat fantastis. Ditambah lagi dengan orang-orang yang menjadi kandidat. Itu tambah banyak begitu. Beli surat suara, beli yang lain. Kalau Pak Prabowo ingin membahas seperti itu silakan, tidak ada masalah begitu kan. Tapi kita lihat saja nampaknya begitu kan ya. Dan ini akan blunder juga kepada seorang akan kembali kepada orde baru begitu. Coba kita baca ya apa yang disampaikan Pak Prabowo ini ya. Nampaknya Pak Prabowo ini juga mengkritik dari hasil dari demokrasi yang dilakukan oleh seorang Jokowi begitu. Dukungan Prabowo, Ketua DPD tawarkan opsi gubernur dipilih DPRD ya. Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Salter Bahtiar Najamuddin yang mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia. Hal itu karena pemilihan langsung berbiaya tinggi agar dipertimbangkan secara serius. Oke, tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya adalah apakah di negara kita tidak ada yang korupsi besar-besaran? Walaupun begitu kan ya, walaupun ya biaya ongkosnya sedikit misalnya ya, biaya ya pemilu sedikit misalnya, kalau masih korupsinya masih banyak ya sama aja begitu kan. Sama aja di situ begitu. Jadi artinya saya memandang bahwa demokrasi di Indonesia saat ini kalau ingin sistemnya lebih baik begitu kan ya, mending nggak usahlah pasrahkan saja begitu kan yang dari tingkat desa mau menjalankan KPU ya silakan begitu, dalam artian hanya diawasi oleh KPU ya pengurangan dari mulai dari KPPS, mulai dari yang lain begitu kan, itu ya semuanya harus ditanggung oleh kepala desa. Itu lebih efisiensi begitu kan. Tapi kita lihat saja juga tidak bisa sistem karena demokrasi Indonesia ini terlalu bebas, beda dengan negara-negara lain begitu kan ya. Money politiknya sangat tinggi sekali begitu, sehingga orang-orang itu masih gemar dengan hal-hal kayak begitu. Disuap saja mau kok begitu kan, apalagi dengan yang lain. Makanya Pak Prabowo kalau ingin menunjukkan dengan hal-hal kayak begitu silakan, karena memang pilkada ini sangat mahal sekali begitu kan ya. Apalagi ditambah pilpresnya harus punya berapa triliun. 1 triliun satu calon saya kira tidak bisa, tidak punya ya. Karena calon-calon selama ini saya kira tidak mungkin uangnya nyampe 1 triliun. Kalau bukan dari siapa. Itulah politik yang ada selama ini. Mungkin
Oke lah, sebenarnya bagus solusi dari Prabowo ini, tapi sistemnya masih belum terjaga ya, masih belum diperbaiki. Karena begitu banyak begitu sistemnya yang kemudian masih kurang jelas dan sebagainya. Ya kalau ingin cepat lagi gampang begitu kan, gampang, sangat gampang sekali. Ya bentuklah sistem voting masyarakat Indonesia melalui aplikasi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.